Halo teman-teman semua, balik lagi bareng Budget Bikers ID di sini. Jadi ini kita lagi riding ke arah Magelang. Dari kemarin kita riding ke Borobudur. Jadi buat teman-teman yang belum nonton videonya bisa dicek di video sebelumnya. Sama kemarin tuh sebelum ke Borobudur kita ke Swarga Bumi, terus sempat ke Gereja Ayam, Rumah Doa Bukit Rema, sama di Puntuk Situmbu. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini juga saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di channel Budget Bikers ID. Semoga video-video dari kami bermanfaat buat teman-teman yang suka riding atau yang suka main-main ke tempat wisata. Semoga videonya sedikit membantu buat teman-teman semua. Terus kalau misalnya teman-teman ada saran atau kritik apapun, kita terbuka untuk menerima kritik. Bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke, seperti di judulnya, jadi kita kali ini karena kita juga udah main ke tempat wisata kemarin di Borobudur, jadi kita lagi rencana riding ke arah kota. Jadi ini sekitar jam 4 atau setengah 5 sore, jadi udah gelap karena di Magelang kebetulan cuacanya juga berubah-ubah drastis. Jadi kadang panas, terus tiba-tiba mendung, terus hujan deras. Nah, jadi sebelum kena hujan, kemarin kita putuskan kembali ke Magelang. Nah, jadi seperti judul video kali ini, jadi kita bakal ngobrolin sedikit banyak tentang Budget Bikers ID sendiri. Oke, jadi Budget Bikers ID sebenarnya awalnya dibuat atau dibikin sebenarnya sebuah keisengan. Jadi kebetulan saya sendiri suka atau hobi riding. Jadi pas riding itu kebetulan ada kamera. Jadi buat dokumentasi perjalanan, sebenarnya buat iseng-iseng aja, buat seneng-seneng aja. Jadi nggak ada niatan awalnya buat dibikin di channel YouTube, jadi cuman di upload di story Instagram, terus ya buat iseng-iseng aja, buat ngisi waktu luang. Nah, terus kemarin ada temen yang ngusulin atau ngasih ide, bro, kamu kan punya banyak video riding, kenapa nggak di upload di YouTube aja, daripada nantinya terus menuhin harddisk kan. Nah, kebetulan juga harddisk laptop saya lama-lama kan penuh tuh. Kebetulan laptop saya masih lama, jadi harddisknya cuma 500 GB atau nggak sampai 1 tera, 500 GB berarti itu udah penuh. Nah, pas di situ bingung juga, nih file mau diapain ya, daripada dibuang sayang kan. Ibaratnya videonya udah, misalnya kita udah riding jauh-jauh, terus videonya daripada menemuin tempat terus dibuang, akhirnya terpikirlah buat ngedit sedikit. Jadi diedit sedikit, digabungin, terus ya diupload di YouTube. Akhirnya yaudah keterusan sampai sekarang. Nah, bentar ya. Nah, ini udah masuk di kota Magelang. Tadi pertigaan Artos yang ke arah kanan ke arah Kopeng dan lain-lain, terus ke Tepas. Nah, ini kita riding ke arah Magelang lewat kota, karena pas kemarin itu kita udah lewat yang jalan Kopeng itu kemarin.
Nah ini kita udah sampai di hutan kota Magelang, hutan pinusnya kota Magelang. Jadi di tengah kota Magelang juga ada hutan pinus. Jadi buat teman-teman yang mungkin riding, pengen istirahat, bisa banget neduh di sini. Oke lanjut, tadi kita ngobrolin sampai ke sejarah videonya dulu ya. Terus sejarah namanya sendiri, kalau Budget Bikers ID sendiri sebenarnya simple sih. Kebetulan saya kalau riding itu biasanya hitung-hitungan. Jadi segala macam hal yang berhubungan dengan riding, entah itu bensin, jajan, tiket, terus mungkin akomodasi penginapan, bla 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 dan lain-lain, dan mungkin modif motor dan segala pernak-perniknya itu semua saya hitung. Jadi udah kebiasaan dari dulu. Jadi segala macam pengeluaran itu saya hitung semua. Terbersihlah sebuah kata budget. Wah, budgetnya berapa, ya udah kasih nama Budget Bikers ID. Itu sebenarnya singkatan. Jadi ID itu kan dari Indonesia, jadi Budget Bikers ID itu simpelnya dari segala macam pengeluaran yang berhubungan dengan touring dan riding dan lain, kita hitung pengeluarannya. Dan ID itu karena dari Indonesia, jadi itu buat identitas aja. Jadi semoga atau mungkin next Budget Bikers ID sendiri mungkin ada yang nonton dari luar negeri, jadi udah tahu tuh ID pasti dari Indonesia. Udah segitu doang, simpel. Jadi mungkin karena basicnya saya juga pekerjaan utamanya juga di perhotelan, jadi nama budget itu juga di hotel juga ada yang pakai nama budget. Jadi ada budget hotel, terus ada hotel dan lain-lain. Nah budget hotel itu sendiri istilahnya menggunakan sumber daya seminim mungkin, tapi menghasilkan sesuatu yang semaksimal mungkin. Nah itu budget di hotel. Nah terus akhirnya dipindahkanlah ke Budget Bikers ID, simpelnya gitu. Nah ini Tugu Adipura kalau dilihat dari dekat, karena Magelang juga pernah dapat Tugu Adipura, penghargaan Adipura. Wah nggak kerasa udah sampai di Pasar Jowinangun. Jadi ini pasar yang ada di dekat atau di pusatnya kota Magelang. Jadi kalau teman-teman mungkin riding dari arah Magelang, dari arah Semarang, dari arah utara, masuk ke alun-alun, terus ada komplek pertokoan itu, ini namanya komplek Pasar Jowinangun. Jadi mungkin ini salah satu pusat kehidupannya di Magelang ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang asli Magelang mungkin bisa tulis di kolom komentar di bawah masalah Pasar Jowinangun. Oke lanjut, kita ngobrolin mengenai peralatan. Mungkin peralatan ya, mungkin kita ngobrolin dulu, mungkin next time kita bakal bahas secara terperinci ya. Jadi dari peralatan simple sih. So next kita awali dari apparel dulu. Mungkin apparel sebenarnya saya sendiri juga nggak terlalu ngabisin duit banyak buat apparel ya. Jadi kalau dari misalnya sepatu mungkin kalau untuk riding jarak jauh, kalau misalnya kebetulan saya kan masih stay di Semarang, jadi masih kerja di Semarang juga. Kalau misalnya ridingnya kira-kira mungkin sampai 3 atau 4 jam, atau mungkin kasarnya kalau sampai Jogja dan lain-lain, biasanya pakai sepatu yang menutupi mata kaki. Saya nggak pernah nyebut merek, yang jelas harus menutupi mata kaki, terus ada busa di antara mata kaki, karena mata kaki saya juga agak sensitif. Jadi kalau misalnya pakai yang langsung kain nggak ada busa pelapisnya, biasanya rawan lecet. Wah nih hujan. Jadi kita tadi udah neduh di salah satu convenience store di kota Magelang.
yang warna merah gambarnya, mungkin teman-teman hafal. Ada yang warna merah, ada yang warna biru. Nah, oke, lanjut kita ngobrolin masalah sepatu dulu ya. Jadi kalau misalnya aku riding ke misalnya ke Jogja atau ke mana lah yang kira-kira agak jauh, biasanya saya bawa 2 set sepatu. Satu sepatu emang buat riding yang tadi menutupi mata kaki, satu biasanya aku pakai running shoes. Nah, running shoes itu dipakai kalau misalnya pas ngambil video footage di tempat wisatanya. Kan kalau misalnya kita pakai boot atau pakai sepatu kan agak kaku, jadi kalau buat melangkah itu agak susah. Nah, makanya aku juga spare buat running shoes atau sneakers. Mungkin kalau misalnya running shoes agak ini, sneaker juga oke. Nah, nih salah satu tempat yang agak ngeselin sebenarnya sih, ya mungkin karena tempatnya ini agak cekung, jadi airnya agak menggenang. Aku bilangnya genangan ya, bukan banjir gitu. Ya, terus di sini karena mungkin hujan, terus jam pulang kantor juga, walaupun ini hari Minggu, tapi lumayan ramai juga di daerah Magelang. Mungkin karena salah satu tempat wisatanya banyak di Magelang ya, jadi banyak banget bus-bus wisata yang berkeliaran, apa namanya, mengambil rute atau mengambil trayek di Magelang. Oke, lanjut. Tadi kita udah ngobrolin masalah sepatu. Kita ke atas, kita ngobrolin ke celana. Kalau celana sebenarnya bebas sih. Cuman kalau untuk riding saya biasanya pakai celana jeans yang biasanya ada protektor di apa namanya, di lutut sama di pinggang. Tapi itu nggak mesti yang include. Mungkin teman-teman bisa beli yang decker yang biasa dijual di toko online, kan banyak tuh kayak decker yang mereknya ya gitulah, pokoknya teman-teman tahu sendiri kalau misalnya senang surfing di toko online. Saya nggak nyebut brand apa. Oke, lanjut. Tadi udah ngobrolin masalah sepatu, celana, jaket. Oke, lanjut ke jaket. Untuk jaket sendiri saya biasa pakai jaket, kebetulan ini jaket udah lama banget. Jadi dulu pas sebelum kerja di Semarang, kebetulan saya tinggal di Jogja. Nah, entah mungkin 5 tahun yang lalu, terus ditambah 2 tahun, 7 tahun yang lalu. Jadi jaket ini umurnya udah 7 tahun. Jadi kebetulan dulu beli mereknya sih merek luar, cuman KW, entah KW 100 berapa, tapi lumayan tebel, jadi buat ngelindungin kalau misalnya hujan nggak deras-deras banget masih bisa sih, nggak usah pakai apa namanya, mantol atau raincoat. Kalau bahasa bulenya tuh raincoat. Jadi kalau misalnya masih hujan gerimis masih oke kalau untuk jaketnya. Kebetulan bahannya taslan, terus ada kayak busanya di dalam, jadi lumayan anget kalau misalnya riding malam atau mungkin gerimis atau hujan sedang masih oke lah.
Nah, tadi udah jaket. Sarung tangan kebetulan saya kemarin ada yang nanyain di kolom komentar, kebetulan ada yang nanyain sarung tangannya pakai brand apa atau pakai merek apa. Nah, udah tak jawab sebenarnya di komen. Cuman kalau buat teman-teman yang baru mampir, untuk sarung tangan kebetulan saya pakai brand lokal. Kalau nggak salah mereknya Ride In, ya itulah pokoknya kalau nggak salah. Itu brand lokal juga. Kebetulan kebanyakan barang-barang yang saya pakai, kecuali jaket yang KW ini ya, tapi KW juga kayaknya lokal sih. Itu lokal semua, dari sepatu, celana, jaket KW-nya juga lokal. Terus sarung tangan itu lokal semua brandnya. Kebetulan helm juga lokal, nanti kita bahas untuk helmnya. Nah, sarung tangan udah. Kalau jam tangan murah lah, cuman 200 ribuan di toko online juga. Tapi yang penting kalau aku sendiri kalau beli sesuatu biasanya tuh fiturnya sih. Kalau misalnya beli jam, kebetulan aku kan di rumah udah ada gym sih, udah ada jam tangan yang pakai jarum analog. Nah, ini aku pakai yang digital. Yang penting tuh nih aku karena seneng riding terus kena hujan, yang penting waterproof, tahan air. Nah, itu udah pas. Kalau masalah fitur barometer, termometer, altimeter, dan pentameter yang lain itu terserah lah ya, jadi kembali ke masing-masing. Tapi tempatku kebetulan ada termometer sama altimeter, walaupun ada beberapa fitur yang lain kayak pedometer aku nggak pernah pakai karena udah umur jadi males jalan kaki. Baru ngobrolin cuman baru sampai jam tangan, ternyata udah mau 18 menit aja. Kebetulan ini juga udah mau sampai ke rumah saudara saya, kakak saya yang di Magelang. Jadi buat teman-teman yang ngikutin video ini dari awal sampai akhir, makasih banget. Obrolannya kita sambung di episode minggu depan. Sampai ketemu minggu depan, see you next time, bye bye. Nah, itu ponakan saya yang kecil-kecil.